tidak peduli dengan badanku lagi. Aku hanya memberi makan rohaniku pada kamu. Jadi orang berpuasa itu agak kurang peduli kepada itu. Contoh, makan tidak peduli, minum tidak peduli, sahur seadanya, berbuka seadanya, sekedar untuk berdiri saja, tidak peduli kepada badan. Anehnya ketika kita tidak peduli, tidak sakit, tidak sakit. Ketika kita terlalu peduli, sakit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur pertemuan kita malam ini. Ibu bapak tidak berkehendak kita bertemu malam ini. Saya pun tidak pula berencana bertemu dengan bapak ibu. Maka pada malam ini diatur oleh Allah bertemu kita malam ini. Dengan apa Allah itu mengatur kita? Jawabnya adalah dengan sifat Rabbana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbana itu termasuk di dalamnya mengawasi, melindungi, mengatur, memelihara. Maka dengan sifat Rabbana lah dipertemukannya kita malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak terhormat, Ibu yang mulia, malam ini atau hari ini adalah hari yang pertama bagi saya untuk berhadapan dengan Bapak Ibu di
Masjid Agung ini. Inilah yang pertama. Oleh karena itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu selayang pandang sekilas pintas. Nama saya adalah Fitri. Fitri namanya. Saya laki-laki. Biasanya Fitri itu dipakai oleh nama perempuan. Tapi saya kira kalau saya lihat di dalam kaidah bahasa Arab, Fitri itu laki-laki. Jadi kalau ada orang bernama Fitri perempuan, dia yang keliru. Kalau kita lihat Fitri itu bahasa Arab, perempuan fitrah. Jadi bagi yang nama perempuan itu Fitri namanya, gantilah mulai saat ini jadi kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, Pak Amin Bu Aminah, si Fitri si Fitrah. Lahir di Pasaman. Dulu namanya Pasaman, sekarang yang namanya Pasaman Barat. Air Bangis. Lawang. Nama ayah saya Abu Hasan. Karena Fitri itu banyak nama perempuan, maka ketika orang mencari Fitri, Fitri nama Fitri anak Abu Hasan. Lalu akhirnya lahirlah dari Fitri Abu Hasan. Pendidikan selayang pandang. Dari SD saya masuk sanawiyah. Kawan-kawan saya sana SD, dari SD masuk SMP, saya masuk sanawiyah. Dari sanawiyah kawan-kawan saya masuk aliyah, saya masuk SMA. Dari SMA kawan-kawan saya masuk ke sekolah perguruan tinggi umum UN. Dulu namanya IKIP, ada Muhatta, ada UNAN. Dari SMA kawan-kawan saya masuk ke perguruan tinggi umum, saya masuk IAIN. Dari IAIN itu kawan-kawan saya bekerja di Departemen Agama, saya bekerja di Departemen Penerangan. Dari IAIN itu kawan-kawan saya mengambil pasca sarjana ke IAIN, saya mengambil pasca sarjana ke UNP. Dan itu tidak diatur, memang seperti itulah ada. Lah sudah lulus selesai dulu, baru amai-amaian itu orang yang siksa pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, punya istri 1, anak 4, tinggal di Kota Padang, Jalan Keranggo 1 nomor 3B di Kapilawi, di belakang Hotel Rangkayo Rasa, masuk dari Jalan Hangtua. Pekerjaan ketika saya sanawiyah di kampung saya Erkamis, saya sudah menjadi guru bantu di TPA Al-Badan. Kalau gurunya berkatakan, saya lah yang mengajar. Saya waktu sanawiyah. Sesampai saya sanawiyah, lalu saya menyambung ke SMA di Sawah itu, pekerjaan saya dosen wajah itu. Mengajar ngaji. Dengan mengajar mengaji itulah saya sekolah. Kemudian pindah ke Padang kuliah, saya juga mengajar mengaji, guru TPA.
sesudah itu saya mengajar di SMA 17 Agustus dan saya juga mengajar di Akademi Ilmu Komunikasi Padang. Saya juga mengajar di IAIN Fakultas Dakwah, yaitu dosen luar biasa. Selesai. Saya kira selintas selayak pandang. Sekarang kita masuk ke pengajian. Kaji kita judulnya jantung. Jantung. Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Hati di situ maksudnya jantung. Hati itu ada dua. Ada hati zahir, ada hati batin. Kalau di kami mengaji, hati ada dua, zahir dan batin. ABC guru kepada muridnya sampai situ dengan yang cek. Dari dulu, aku ya hati itu dua, zahir cek, batin cek. Dan uang tu, alah, lah bisa tambah haji, bisa dulu. Baru tambah berdekat. Yang zahir itu, kau nanti paham itu. Itulah yang dimakasih oleh hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri itu ada serupa darah. Idza sholaha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Di situ ada kata jasad. Inna fil jasadi jasad. Tapi kadang-kadang diterjemahkan jasad itu kepada sikap manusia. Jadi hati yang itu berpengaruh kepada seluruh badan. Berpengaruh kepada seluruh badan itu ada hubungannya dengan perut, paru. Maka paru adalah gudang semua penyakit melalui paru. Itulah jasad. Hati liver itu sakit, ada hubungan ke paru, ada hubungan ke seluruh tubuh. Itu dah kaji kita berapa akhirnya dokter tu. Tidak usah dikotor dokter. Yang jantung lagi. Inilah hati yang batin. Manggarete bergetar yaitu jantung. Bapak ibu yang mulia, ada seorang dokter namanya Dokter Ibnu Sina. Dia adalah dokter, dia adalah filosof, dia juga ahli agama. Begini misalnya, ada seorang raja, anaknya ada 2 orang laki-laki. Anaknya 2 orang laki-laki ini jatuh sakit. Nah sakit pun yang ketek. Diundanglah berbagai dokter ke istana untuk mengobat anaknya yang sudah lama sakit. Sakit yang ketek kok, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau duduk, tidak mau mengecek, sakalunya. Diundanglah berbagai dokter oleh sang raja untuk mengobati anak. Sudah banyak dokter yang mengobati, dan anak tidak dicegah. Lalu ada orang yang pengen kepada raja, cukulah bayi, turut undanglah Dokter Ibnu Sina. Kabarnya dokter kok hebat. Kata raja, ambolah muak mengundang dokter. Gaduh, mana saja dokter? Gaduh.
Lega cekak sinapa. Kita syukur itu. Disyukur. Dipanggil dokter Indusina para kelah dokter menuju istana. Sampai di istana, lalu apa kata raja? Dokter, mereka tahu di dokter mobil anak gua. Sebablah banyak dokter dan mobil lalu cekak. Ke dokter Indusina, dokter siapa saja yang telah mengobati anak racun. Disampailah cie-cie. Aku saja bukanlah dia. Disampailah cie-cie bukanlah dia. Menurut perhitungan Indusina, anak racun pun ada beda. Lalu syukur dokter lain. Lalu kecek Indusina. Kalau itu bahan racun. Lagi apa seorang karyawan yang tahu seluk-beluk jalan di kota ini. Mulailah ragu-ragu di Indusina. Dokter Gilo tahu aja. Apa hubungan sakit ada ampun itu namun jalan di kota. Bapak Ibu ya saya hormati. Tapi dia racu ingin anak boceka. Ada tulisanlah kecil Indusina. Nyakilah karyawan dia racu tadi untuk mendampingi Indusina pensiunan. Siapa boleh pensiunan? Siapa itu Pak? Siapa itu pensiunan? Tapi pensiunannya pensiunan polisi. Aduh. Oh iya. Bapak Ibu yang saya hormati, dia pensiunan polisi. Kecek dokter Indusina, Pak pensiunan polisi. Tolong catat dan diambil namu jalan di kota. Dicatatlah oleh polisi dan pensiunan polisi. Ditanya oleh raja, aku dari seluruh ahli Indusina mencatat namu jalan raja. Tak masuk raja, kecil raja. Lalu setelah dapat namu jalan, kok melaporkan Indusina kepada raja. Raja, Allah bisa masuk ke ruangan anak racun sakit. Bisa. Masuklah Indusina ke hari pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia air tidak mau minum. Dia makanan tidak mau makan. Disuruh membuka matu, tidak mau buka matu. Disuruh mengecek, tidak mau mengecek. Tapi kok itu alat belum semodern sekarang. Adalah Indusina tadi. Tangan-tangan memaci catatan. Tangan kita melakukan jantung. Anak ibu racun. Nyusapui jalan gosip-gosip. Bepo katiku menyambut nama jalan. Kalau ada hubungan nama jalan boleh jantungnya pasti bergetar agak kecil. Bila ta'ala situ. Jalan Soekarno-Hatta. Perhatikanlah dek racun di kodok terkapur. Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Hatta, Agus Salim, Antok Jalan.
Jalan Sudirman. Ada apa di Jalan Sudirman? Juru jantung yang mungkin hari pertama. Kemudian sesudah itu ibu sidang keluar. Rajo, besok lo tiba kemari balik Rajo. Hari kedua silahkan kecil Rajo, tapi Rajo tidak ada tanggapan serius. Dipanggillah Presiden Polisi oleh Ibnu Sina. Pak, tak tolong Pak membuat namu-namu kakak dan aku di Jalan Sudirman. Ibu ada musibah. Seharusnya saya masuk hari kedua. Assalamualaikum Rajo. Waalaikumsalam. Lepas dia mau masuk ke ruangan anak Rajo hari kedua. Sudah tidak ada penggabung surat. Banyak penamu jalan dengan aku. Begitu sampai ke dalam Jalan Sudirman, disapuilah nama kepala keluarga di Jalan Sudirman. Anton Presiden Tuanan Bumi Rozak Ibu menyambut Rozak pada lepek jatuh. Tapi agak tidur deh. Raju, ampun selesai mungkin anak Raju di hari kedua. Lebih bukan Raju lama. Ampun dari tuan itu. Masuk hari itu panggil Presiden Polisi. Tolong buat nama bini Rozak. Gue kena mana anak sendiri. Hari ketiga masuk. Ada Jalan Sudirman. Ada rasa. Dicari nama anak aku. Dibaca cik-cik nama rasa. Neti. Pak. Aduh, aku ini dia aja. Neti. Lalu sesudah itu hari ketiga kedua Ibnu Sina. Rajo boleh mengikuti Rajo. Oke, boleh. Apa hubungan anak Bagus Neti? Baca itu Rajo. Apa rencana Rajo Neti kalau si sakit? Bulan depan akan dilakukan pesta pernikahan besar-besaran. Tuhan Rajo sakit, jadi sakit ke kakaknya. Oh, lalu apa dengan kami? Kalau Rajo ingin sehat anak Rajo, nikahkan anak Rajo sakit kondisi mimpi. Lihat kasih tahu, jamin. Wow. Sesudah itu hari sampai besok. Nah, minumlah. Makanlah. Duduklah. Bukan betul. Dan mau. Lalu ada cek di Rusia. Bulan depan akan diadakan pesta perkawinan. Akan masuk ke dalam perkara ini. Namanya Sineti. Naminya dia tahu bahwa ini kata ini normal katanya. Lalu sesudah itu, tapi sehatlah Anda. Kalau Anda sehat, Anda akan dinikahkan dengan Neti sebulan lagi. Tidak jadi dengan kakak Anda. Minumlah orang sunyi. Minum. Buka mata. Yang menangis.
dipaduh itu sila seperti memeluk anak sendiri. Cekak. Jadi tidak copil, tidak lebih herbal, tidak kimia, tidak kreatif, namanya sekte mesinnya jantungnya. Itu Bapak hormat itu yang mulia. Awak balik ke diri awak. Di diri kita jantung. Tapi diri kita ini ada 3 lapis. Jasmani, rohani, jiwa. Jasmani itu 2 macam. Itu adalah tubuh kedua. Nanyo resep di Indusina tidak tubuh-tubuh dalam. Ma tubuh dan 2 macam nanti dua. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, banak, jantung, paru, hati, ginjal, 2. Apakah dikokok kajian kakus tadi? Dan tahu modal baik kata. Dikaji model awak lo. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, banak, jantung, paru, hati, ginjal. Mana kuitnya silo senapas. Setelah kita coba teliti, kita coba tanya kepada para pensiunan. Banyak orang pensiun dalam Ciko, terutama di daerah-daerah. Menyambutnya itu adalah satu napas. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, banak, jantung, paru, hati, ginjal. Kok kesamping tangi harus rapat dia. 2 kali. 7 bagian dalam. Ayat ilmu kudrat berada sama pasar alam. Indah lo punya satu santrinya punya. Ayat ilmu kudrat berada sama pasar alam. Ayat ilmu kudrat berada sama pasar alam. Boleh ya? Apa santri lagi darah kiri. 2 balik tambah 7 ya. 9 balik tambah si roh 22. Nggak ada hubungan ke sholat itu. Dua balik terakhir. 7 batin 1 roh 20. Ketika roh ditiupkan ke dalam tubuh, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika ditiupkan ke dalam tubuh, menumpang di dalam roh, aduna numpang. Namanya sibullah, celupan, dicelupkan. Ibarat ini kok ada betatin konten kita nanti berwarna gitu. Sibullah itulah sifat-sifat Tuhan ada di dalam roh kita. Inyo berarti tapi tidak menyatu. Seperti api dengan besi. Besi dibakar sampai memerah, tapi yang api tetap api, yang besi tetap besi. Turah dicelupkan sifat Tuhan. Apa yang dicelupkan ke dalam ini sifat-sifat Tuhan yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min,
mu'min ya muhaimin. Itu di dalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Di manakah? Nah, itu bisa contoh Pak. Dua cek dan dua. Kalau kita sholat diangkat tangan, di tangan sebelah kanan ada angka Arab 18, di sebelah kiri ada angka Arab 81. 81 ditambah 8 balik 90. Asmaul Husna sifat Allah berapa? Nah, ketika kita mengangkat takbir Allah akan begini. Ini seakan-akan kita berkata kepada Allah, sifat Allah yang 99 bertemu dengan sifat Allah 99 yang ada di hatiku ini. Allahu Akbar. Bagaimana bilang tangan, bagaimana dilipat tangan kanan dulu. Tangan dilipat kanan itu sakan tanjung jantung. Ketika kanan dilipat kanan itu adalah lambang mati. Kalau orang mati kan resiko. Jadi ketika sholat itu mati. Ada orang mengatakan matikan diri sebelum mati. Pak Haji itu Ustaz Pak. Gaji mudahnya ini. Mematikan diri sebelum mati itu adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ulu melainkan diri Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ulilku melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada darah melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada daging melainkan diri Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tulang melainkan diri Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tulang melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada otak melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada jantung melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada paru-paru melainkan diri. La ilaha illallah. Tidak ada hatiku melainkan diri Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ginjalku melainkan diri. Jadi ketika kita sholat berdiri, nah, ada yang berdoa sengaja aku sholat subuh, kesalah bagaimana cara doanya. Tetapi ketika Anda berdiri itu harus ada di dalam pemahaman kita tidak ada, yang ada adalah milik Allah. Sudah mati. Oke. Lalu taruhlah kanan di dada. Kira-kira ada denyut jantung itu terasa oleh kanan kita. Tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Ada yang jantung ini seirama dengan alam.
mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Satu kali bulan mengelilingi bumi, namanya satu bulan. Satu kali bumi mengelilingi matahari, namanya satu tahun. Perjalanan melingkar itu, kalau dibunyikan perjalanan tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Perjalanan bulan mengelilingi bumi, perjalanan bumi mengelilingi matahari, bisa Anda lihat kepada detik-detik jam. Seperti ini, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Maka jika dokter, perawat bidan memeriksa tensi darah kita, meletakkan alat kardio, memasukkan kata limo, sudah itu mencari jatanan tik-tak, tik-tak. Seirama tidak, kalau tidak seirama jantung dari tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tapi kalau seirama bagus, itu menandakan ibarat seorang penari, menarinya cocok, tadinya kita ganda, cocok dulu si tik-tak, itu tik-tak, itu enak. Lalu bacalah Al-Fatihah ketika sholat, sesuaikan dengan denyut jantung kita. Tetap Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita tutup ya baca. Itu hanya ada nanti kewalahan kita nanti pada teologi pengajian Ustaz puasa sesadar disadar. Al-Fatihah itu hanya 7 ayat, bertambah titik-titik ada kisah seorang laki-laki sholat di dekat Nabi. Saya sudah sholat, kata Nabi, sudah sholat, sudah Nabi, ulang lagi, diulang. Sudah sholat tadi, kalah sholat kita tadi, kalah Nabi, belum, ulang lagi, sampai 3 kali. Kejadian laki tadi, bahasa Nabi, namun 3 kali dulu ngalah dia boleh. Lah sholat Nabi belum kata Nabi. Tumanina, oke, ketenangan tidak ada. Karena itu tenanglah dalam sholat, sesuaikanlah bacaan dengan detak-detik jantung. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan mentang-mentang Qori, Hafiz, tahsin, lalu jadi imam. Imamnya itu banyak irama yang dia tahu. Rayati, Husaini, Soba, Rosdi, Jiharka, Nahawan, dan lain sebagainya. Jadi ini orang santia yang bola jadi imam. Iramanya sangat menarik, tapi tidak cocok karena tidak seirama dengan itu. Tetap Rayati,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, masih boleh lah. Bisa dibawa ke jantung kan? Tapi kalau dia bawa gini, karena dia tahu makom Al-Quran, wa laysa li amalun al-qadru alimu bihi siwa mahabbatikal husna wa imani jarah di qalbi bilahdi minki fattaki ya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nggak cocok besok. Kira-kira. Jadi besok ada lagi dari mana? Nek. Tapi dia sembahyang ni rasa tak tahu ada baru kadang-kadang itu ada orang ni baru hai lo yang memang tu dari nahi bilang dia tak ada oh dia boleh itu jadi yang solat itu adalah berhadapan hati batin kita yaitu jantung. Lebih dalam lagi yang solat itu lebih dalam lagi, bukan ano di dalam ano, lebih dalam lagi di dalam ano. Lebih dalam lagi adalah perasaan. Lebih dalam lagi solatlah dengan sifat Allah. Lebih dalam lagi seperti orang minum kopi. Ada pembayang kopi, ada peminum kopi, ada penikmat kopi. Kalau pembayang kopi, maka sembahyang orang itu membayangkan seperti kopi sama. Kopi setengah dikatakan kopi sama setengahnya itu Bapak udah kopi ini lama kopi kok tapi baru ngerti baru ya ini kopi tadi tabayang kopi harumnya diminum lama kopi peminum kopi baru peminum penikmat kopi. Kalau penikmat kopi nyeluduan kopi dan minum penikmat kopi. Penikmat kopi kalau peminum ya sudah. Kalau membayang, ada juga membayang sendiri. Jadi baik dapat kami ketika sekolah itu pula. Pakai saya kawan, makan sate lah, ada di tiang, makan nasi, ada di tiang, lewat dari kampung tukang sate.
Kipih terasa tiba bawah takut. Duduk tahu, duduk. Apa yang nama sentiwa? Lalu ada yang kawan, tapi akan kawin. Bapak bilang, ada kan beli sakit. Ini orang sakit, terlalu nyala. Apa bukan? Oh, baru saja. Jadi dalam solat perkara Nabi, baru pun jadi. Kalau keminum, saran tadi, kalau penikmat kopi, jogelan ini apa? Tak. Penikmat kopi. Kalau penikmat kopi itu, contoh. Penikmat kopi yang seperti itulah yang disebut khusyuk. Khusyuk adalah khusyuk. Jadi kalau hanya membayangkan belum khusyuk, meminum belum khusyuk, tapi penikmat itu khusyuk. Kadang-kadang dia saking khusyuknya nikmat kopi. Lebih kopi, tinggal satu kopi, tambah lagi, minum lagi. Kadang-kadang jangan ini lagi, tapi nikmat kopi. Seperti itu kita beragama mantap. Masuk kita ke Ramadan. Kalau Ramadan biasanya ini wajib puasa itu bagi orang Islam bagi berakal sampai sebulan. Saya telah buka buku agama pelajaran agama di SMP serta ada. Lalu syarat sah puasa yang mengatakan itu hanya buku itu. Sekarang untuk menghadapi puasa ini, tadi ada bulu guling darah dan yang mudah tulang takana dan pengaruh hati kita, singkirkan semuanya. Aku tidak peduli dengan badanku lagi. Aku hanya memberi makan rohaniku pada kita. Jadi orang berpuasa itu agak kurang peduli kepada contoh makan tidak peduli, minum tidak peduli, sahur seadanya, berbuka seadanya, sekedar untuk begini saja, tidak peduli kepada badan. Malam tadarus, tidur sudah jam 12, nanti bangun lagi sahur, tidak peduli. Anehnya ketika kita tidak peduli, tidak sakit. Ketika kita terlalu peduli, sakit tidak. Coba lihat bulan Ramadan, kegiatan dalam bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan tidak Ramadan, capek tidak. Jadi kuncinya untuk menghadapi bulan Ramadan ini, tidak peduli dengan dunia, tidak peduli dengan dunia itu diawali dengan tidak peduli dengan badan. Mudah-mudahan nanti dalam bulan Ramadan kita coba praktekkan tidak peduli dengan badan, aku hanya peduli dengan rohani dan Tuhan. Itulah yang utama. Insya Allah
nanti akan timbul kekuatan-kekuatan baru di diri kita dan banyak manfaatnya. Sekian kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.